Yang berikutnya, menganalisis perubahan fase suatu zat. Jadi di sini nanti kita bisa mengetahui kapan benda itu, zat itu bisa berubah jadi gas, berubah jadi padat, atau berubah jadi uap. Yang berikutnya adalah menerapkan hukum termodinamika dalam suatu proses. Nah, termodinamika ini ada hukum termodinamika 1 ya, dan 2. Sebenarnya ada 3, tapi kita termodinamika 1 dan 2 saja. Yang berikutnya 3.6, menghitung perhitungan neraca massa dalam unit proses atau operasi teknik kimia tanpa reaksi kimia. Operasi teknik kimia tanpa reaksi kimia itu berkaitan tentang OTK, operasi teknik kimia. Jadi operasi teknik kimia itu apa? Ilmu yang mempelajari terkait teknik kimia, tapi tanpa melalui reaksi kimia. Contohnya adalah ekstraksi ya. Ekstraksi itu kan sudah pernah percobaan ekstraksi kan ya. Yang itu loh pakai apa namanya? Soklet ya. Pakai soklet itu kan kita misalkan jahe ataupun kunir ataupun kemudian kita larutkan dalam apa namanya? Benzena ya. Itu hanya melarut saja tapi tidak reaksi kimia. Misalkan juga selain ekstraksi, filtrasi, nyaring ya, penyaringan. Misalkan panjenengan nyaring teh, teh ada saring, itu bukan reaksi kimia ya penyaringan itu kan ya. Dari yang benda yang besar kecil kita bisa menyaring sehingga muncul benda yang kecil, yang besar lebih besar tahan di atas saringan itu. Itu ada filtrasi, ada ekstraksi, ada juga evaporasi, penguapan, melakukan destilasi kan ya. Destilasi itu kan bukan reaksi kimia, tapi penguapan. Kita merebus air itu bukan reaksi kimia, tapi hanya penguapan saja, berubah antara cair ke gas. Jadi kita akan belajar terkait perhitungan massanya teknik kimia tanpa reaksi kimia. Kemudian yang 3.7 adalah menerapkan perhitungan neraca massa dalam unit atau operasi teknik kimia dengan reaksi kimia. Nah, sekarang yang tadi kan massa tanpa reaksi kimia. Yang berikutnya dengan reaksi kimia, perubahan massa dengan reaksi kimia. 3.8 menerapkan neraca energi. Ya. Jadi yang 3.6, 3.7 itu terkait massa ya, terkait berat. Kemudian 3.8 itu terkait energi. Energi ini hubungannya terkait seperti panas ya, energi panas. Nanti ada istilah entalpi. Entalpi itu energi panas yang didapatkan dari reaksi kimia maupun tanpa reaksi kimia. Yang 3.8 itu neraca energi dalam proses atau operasi teknik kimia tanpa reaksi kimia. Nanti kita selain ATK akan kita pelajarkan di OTK. OTK itu berhubungan dengan tanpa reaksi kimia. Menerapkan neraca energi dalam unit proses atau proses teknik kimia dengan reaksi kimia. Jadi 3.8 itu tanpa reaksi kimia, ya, neraca energi tanpa reaksi kimia. Yang 3.9 adalah neraca energi dengan reaksi kimia. Kalau dengan reaksi kimia itu hubungannya dengan PIK ya. PIK itu lebih condong ke yang reaksi kimia. Jadi materi ATK, OTK maupun PIK ini
saling berkaitan satu sama lain. Yang berikutnya adalah nah, operasi teknik kimia. Jadi di operasi teknik kimia ini ada pembelajaran terkait startup, start-down, peralatan sederhana dengan K3 ringannya. Kemarin saya jelaskan terkait bagaimana startup pompa ya di YouTube itu. Jadi startup itu artinya memulai. Misalkan Yesi masak air. Mulainya dengan apa? Mulainya misalkan gimana Yesi? Startupnya memasak air apa? Gimana? Coba dijawab. Ya, terus? Tempatnya yang buat itu ditaruh atasnya. Ya. Air dinyalakan kompornya. Sebentar ini ada gangguan. Sebentar. Sebentar. Tadi ini saya tiba-tiba sebentar. Gimana lagi? Startupnya gimana? Kalau Rena, startupnya Nanak Nasi apa? Rena bisa dengar suara saya? Ya, bisa dengar suara saya, Rena? Startupnya Nanak Nasi gimana? Nggak dengar suara saya ya? Dinyalakan mikrofonnya. Suaranya putus-putus Pak, ang gitu. Oh, putus. Sebentar. Ya, yang tadi katanya menanak nasi ya Pak? Ya. Startupnya apa startupnya? Itu caranya gitu tak Pak? Ya, startup itu cara memulai. Cara memulainya ya dicuci dulu Pak. Nah, kemudian diapakan? Kemudian diapakan, Rena? Dicuci, terus dimasukkan ke dalam foam. Terus ditutup, terus dicolokkan kontaknya, terus dicetekkan itunya Pak. Uam atau itu yang cook. Nah, startup ya, shutdownnya. Shutdown itu cara Shutdown. mematikan ya. Ada tak Pak? Untuk Shutdown. mengakhirinya. Oh, cara mematikannya. Cara mengakhirinya itu kan kalau nasinya dimasakkan otomatis itu cetekannya nyetek sendiri kan Pak, dari Ya. cook ke uam. Jadi cara mematikannya misalnya kalau mau menanak nasi lagi itu stop kontaknya dicopot, terus itu
dikeluarkan dari apa namanya Pak? Nya. Nah, Gitu aja Pak. K3-nya apa K3-nya? Apa K3 itu keselamatan kerjanya apa? Apa Pak? Apa? Keselamatan kerja. Nah, biar anak nasinya itu aman. Keselamatan kerjanya pakai jampel Pak di tangan biar gak kenyos. Ya, betul. Nah, itu ya contoh apa namanya startup shutdown dengan menggunakan K3. Ya, itu contoh untuk memulai dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau di industri tentunya lebih besar lagi ya ininya. Nah, saya kan ulang lagi. Lihat ya layar saya. Kelihatan ya layar saya. Yang berikutnya adalah menerapkan pengukuran parameter aliran fluida. Ya, aliran fluida ini ya, ada seperti flow meter, ya, itu alat ukur apa namanya fluida. Fluida itu adalah air ya, identik dengan cairan, minyak, ya, air, apalagi yang cairan ya, oli. Jadi yang cairan itu adalah fluida. Yang 3.3 adalah menerapkan pengoperasian peralatan absorpsi mengikuti SOP. Yang 3.4 menerapkan pengoperasian peralatan adsorpsi mengikuti SOP. Jadi ada absorpsi dan adsorpsi. Jadi ada B dan D ya, dan perbedaannya itu. Ada A, B, dan ada AD. Nah, ini pengertiannya juga beda-beda. AB dan AD ini. 3.5 mengevaluasi pencampuran mixing bahan kimia. Jadi mixing itu nyampur ya, misalkan buat teh ya, ada mixing. Ya, buat teh dengan gula itu kan dicampur kita. Itu mixing ya. Kemudian 3.6 mengevaluasi ekstraksi cair-cair. Jadi nanti kita akan percobaan ataupun belajar terkait ekstraksi cair-cair. Mengekstrak dari cairan, diambil cairannya. Itu ekstraksi cair-cair. Ekstraksi pada cair. 3.7 mengevaluasi ekstraksi pada cair. Artinya, zat padat itu diambil sarinya ya berupa zat cair. Ya, misalkan minyak kayu putih itu adalah hasil dari ekstraksi pada cair. Minyak kayu putih, minyak kemiri, minyak apa ya? Biasanya minyak rambut itu loh, minyak rambut, ya, minyak apa namanya, minyak kedelai ya, minyak zaitun ya, minyak zaitun. Nah itu ekstraksi pada cair. Kemudian, nah ini 3.8 menerapkan peralatan grinding and sizing. Grinding itu adalah pemotongan ya. Sizing itu adalah
dengan ukuran. Jadi memotong dengan ukuran tertentu. Ya, dan juga sizing itu juga terkait juga. Mohon maaf ini ada ini. Iya, Pak. Ya. Ada grinding dan sizing ya. Grinding sizing ini juga kita akan belajar juga menyangkut saringan itu tadi. Saringan ukurannya berapa, yang akan jatuh itu berapa, yang tertahan di saringan itu berapa, itu terkait sizing. Jadi kita akan mengetahui atau mengambil ukuran suatu bahan dengan ukuran tertentu. Kemudian menerapkan pemisahan 3.9 menerapkan pemisahan dengan reservoir osmosis, dialisis dan membran. Ya, alhamdulillah kita sudah punya RO ya. Mungkin di lab itu ada sekarang pembuatan air ya. Air RO. Nah, itu bisa dilihat nanti kalau misalkan apa namanya? Ya, RO, dialisis dan membran. Ya, kita belajar tentang penyaringan dengan ukuran yang sangat kecil ya. Untuk yang 3.10 sampai berikutnya itu kelas 12 nanti. Berikutnya adalah PIK ya. Di PIK kita akan belajar tentang pengolahan air minum dan air proses. Ya, kemarin di YouTube sudah saya jelaskan bagaimana membuat air minum dan air proses. Air proses dengan air minum itu beda ya. Air proses itu dari air keras ya menuju air lunak ya. Hot water ke soft water. Misalkan di hot water itu dari sumber ya, dari sumber mata air. Kadang-kala tidak sumber mata air, apalagi di sungai ya sumbernya itu harus diolah lagi oleh perusahaan sehingga nanti menuju air yang bisa digunakan di perusahaan yang namanya adalah soft water. Itu air proses. Kalau air minum yang selalu kita minum, ya, air prosesnya terkait air yang digunakan di dalam perusahaan. Yang 3.2 adalah menerapkan pembuatan garam dapur, soda, dan asam klorida. Yang 3.3 membuat asam sulfat. 3.4 menerapkan pembuatan pupuk nitrogen dan fosfor. Kemudian 3.5 menerapkan pembuatan keramik, semen, dan kaca. Yang berikutnya 3.6 menerapkan pembuatan pulp dan kertas. 3.7 menerapkan pembuatan cat warna. Ya, nanti menerapkan pembuatan cat ya seperti panjenengan nanti membuat cat. 3.9 menganalisis pola limbah padat B3. Jadi pada non B3 ini kan bahan berbahaya dan beracun ya. Kita akan bagaimana mengolah limbah itu. Mungkin dari PIK sama UTK, TK ada yang ditanyakan?
sudah paham ya? Yang kita pelajari sudah, Pak. Ya, yang penting tahu tergambar apa itu OTK. OTK itu terkait apa namanya, perubahan massa ya, tanpa reaksi kimia. Ya, kalau PIK lebih condong ke reaksi kimianya. Dan ATK itu ngitungnya. Ya. Itu matematikanya kimia industri itu ya di ATK. Kita akan belajar ini apa namanya, tentang ATK dulu ya. Memang ATK hari Sabtu, tapi nanti hari Sabtu kita kan temu OTK dengan PIK ya. Ini mohon maaf karena tadi malam itu saya ini apa namanya, agak sakit, jadi belum bisa menyiapkan materinya. Semoga lekas sembuh, Pak. Ya. Ini sudah kelihatan ya? Kelihatan. Ya. Ini insya Allah nanti asas yang teknik kimia. Ya, asas teknik kimia. Ini satu set ini nanti saya akan ujian UTS-nya nanti berkaitan dengan satu materi ini saja. Asas teknik kimia. Jadi asas teknik kimia itu yang kita pelajari itu konversi sementara ini dulu, konversi satuan, ya, besaran dan satuan. Ya, dan itu nanti kita akan pelajari pertemuan berikutnya. Nah, insya Allah ada yang sudah mengenal materi ini, nanti lebih memperdalam lagi ya. Ini ya pentingnya satuan ya. Misalkan kita mengenal satuan, ada meter, ada kilometer, ada volt, ada watt. Kita juga punya satuan. Reina misalkan itu wanita, Sohir itu laki-laki. Itu kita juga satuan. Coba ya, ada soal 2 wanita ditambah 2 laki-laki itu sama dengan titik-titik wanita. Jawabannya pasti 2 wanita. 2 wanita. 2 wanita. Ya. Kenapa, Pak? Karena satuannya ya satuan yang ditanyakan itu wanita kan? Oh, iya. Coba Davi dengar suara saya apa enggak? Davi, kedengaran suara saya? Dengar, Pak. Oh ya, coba saya tanya ya. Ya. 3 wanita ditambah 1 laki-laki sama dengan titik-titik laki-laki. 1 laki-laki. Ya, jadi bukan 3 ya, karena inilah pentingnya satuan itu seperti ini. Ya. Berikutnya, misalkan 2 orang ditambah 2 orang, jawabannya adalah 4 orang. Ya, titik-titik. Ya. Kemudian saya tanya, nah di sini siapa ya? Nadila, ada Nadila. Ini misalkan saya jangan ditanya dulu ya, Pak. Ya.
Her. Itu Nadila itu. Ya, misalkan 3 buah apel ditambah 5 buah apel sama dengan titik-titik buah apel, maka jawabannya pasti 8. Ya. Kemudian 3 buah apel ditambah 5 buah apel, titik-titik buah jeruk. Jawabannya 0. Karena di sini tidak ada jeruk kan? Adanya apel semua ini. Kemudian 3 apel ditambah 2 jeruk, titik-titik sama dengan titik-titik buah. Berarti jawabannya 5. Inilah pentingnya satuan. Ada tanyakan dari ini saat ini? Paham ya? Paham. Sekarang konversi satuan. Konversi satuan. Nah, satuan itu ada besaran pokok dan besaran turunan kan ya di fisika. Mungkin coba diingat-ingat, ada besaran pokok, besaran turunan. Besaran pokok ini besaran yang pondasinya satuan, artinya dia berdiri sendiri, ya. Besaran dasar maksudnya itu ada 7, cuma ada 7. Panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah molekul, intensitas cahaya. Sementara besaran turunan ini besaran hasil gabungan dari besaran pokok. Ya, misalkan luas itu gabungan dari contoh misalkan luas persegi, ya, atau persegi panjang. Ya. Rumusnya adalah panjang kali lebar. Sehingga perpaduan antara ya panjang kali panjang. Sehingga jawabannya adalah meter persegi. Besaran satuan itu sebentar ya. Besaran pokok itu dasar ya, ibarat itu satuan yang nenek moyang ya. Jadi nanti akan ada turunan-turunannya. Gabungan dari besaran turunan itu, gabungan dari besaran pokok itu namanya besaran turunan. Ada volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya usaha, daya tekanan, momentum. Nah, ini namanya besaran turunan. Ini bisa dicontohkan besaran pokok itu masih jomblo dia. Kalau turunan dia sudah menikah. Nah, satuan dengar suara saya masih ya? Terdengar suara saya? Dengar, Pak. Oh ya. Satuan itu kalau satuan panjang itu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ya. Coba Yesi, kilo ke meter, kilo ke hektometer berapa? 1 kilo berapa hektometer? 1 kilo. Sebentar. Ini ya setiap turun itu dikali 10. Kalau setiap naik tangga itu dibagi 10. 1 kilo ke hekto berarti turun berapa kali? 1.
Ya, berarti dikali. 1 kali 10. Ya, berarti 1 kilo berapa kilo? 10 hektometer. Ya, apa berapa? 10, Pak. Ya, 10. Ya. Beda dengan ini. Ini kalau ada kuadratnya ini, ya, berarti ini dikali 100. Ya. 1 kilometer berapa hektometer? Berarti 100 hektometer. Nah, gitu. Jadi kalau ada duanya ini, kuadrat ini, berarti dikali 100. Kan 1 kilometer persegi sama dengan 100 hektometer persegi. Ya, coba siapa yang ini menjawab? Misalkan 1 kilometer persegi berapa dekameter persegi? Berapa? 1 kilometer persegi berapa hektometer, berapa dekameter persegi? Berarti kalau turun 2 itu dikali 200 gitu, Pak. Kan dikali 100 kali 100 kali 100 kali 100 terus kali 100 lagi. Ini kan tadi ini kilometer persegi ke hektometer persegi kali 100. Hektometer persegi ke dekameter persegi juga kali 100. Berarti 1 kali 100 kali 100. Berarti 1 kilometer persegi berapa dekameter persegi? 100 kali 100. Berapa 100 kali 100? 10.000 ya. 10.000. Ya, 10.000. Coba ini. 1 meter persegi berapa desimeter persegi? 100. Ya, 100. 1 meter persegi berapa 1 milimeter persegi? 100.000. Berarti 100 kali 100 kali 100. Nolnya berarti ada 6. 6. Berapa nolnya 6 itu? 1 juta. Iya, 1 juta. 1 juta. Iya, ini tahu kan? Banyak uangnya kan? 1 juta. Sekarang ini kilometer kubik. Kalau ada 3, ini pangkat 3 ini namanya kubik ya, pangkat 3 itu. Naik turun 1 kali berarti itu dikali 1000. Ya. Jadi kalau apa namanya kali 3, 1 kilometer persegi berapa hektometer persegi? 1000. Ya, 1000. Coba Ananda, coba. Anda coba. Dengar suara saya, Nanda? Pak, benar. Ya. 1 kilometer persegi berapa dekameter persegi? Diameter itu yang DAM itu, Pak. Ya, DAM. 10.000. Nolnya ada berapa?
4. Ini kilometer persegi. Oh yang Kilometer kubik, mohon maaf ya. Kilometer kubik. Oh, maaf, kilometer kubik. 1 juta. Ya, 1 juta. Sekarang tadi kan turun, sekarang yang naik ya. Misalkan ini kilometer meter 100 meter berapa hektometer? 100 meter. 1. Ya, 1. Ya. Itu yang kalau naik berarti dia dibagi 10. Setiap kali tangga naik dibagi 10. Coba Cindy. Cindy dengar suara saya? Dengar. Ya, alhamdulillah. Ini ya. 100 meter persegi berapa dekameter persegi? Apa, Pak? 100 meter persegi berapa dekameter persegi? 1. Ya. Coba ya, koma-komaan ya ini ya. Tidak apa-apa ya. 10.000 meter persegi berapa kilometer persegi? 10.000. Enggak tahu. Berapa? 10.000 10.000 dibagi berapa? Naik berapa kali itu? 1, 2, 3. Ya, berarti dibagi 3. 10.000 dibagi 3. waduh dulu 10.000. Setiap naik dibagi 100 kan? Iya. Ini 3 kali naik berarti ini 0, dibagi berapa? Nolnya berarti ada berapa? 10.000 dibagi 1 juta. Ya 1 kan? juta. Ya. Ya. Berarti berapa? 10.000 dibagi 1 juta. 0,1. 0,001. Ya. 0,01. 0,1. Ya, 0,01. Bisa ya? Yang bingung siapa ini? Bisa. Yang masih bingung, ujian ini bisa ya? Rubah-rubah ini? Insya Allah. Insya Allah ya. Misalkan 1 ini ya, 10.000 cm kuadrat berapa desimeter kuadrat? Berapa, Pak? 10.000 cm kuadrat berapa meter kuadrat? Berapa sentimeter kuadrat? Maaf. 10.000 cm kuadrat berapa desimeter kuadrat? Naik.
Dibagi berapa? 10.000 dibagi berapa? Tuh, 10.000 dibagi berapa? Sentimeter kuadrat ke desimeter kuadrat. 1 apa? 1 kali 100. 100. 100, jangan lupa 100-nya. Naik kan, Pak? Ya naik, ya. Dibagi. Dibagi berarti berapa? 10.000 cm kuadrat ke desimeter kuadrat. Seratus. Bisa? Yang bisa. Coba yang bisa siapa? 10 meter, 10.000 cm kuadrat berapa desimeter kuadrat? Bisa? Bisa, Cindy? Seratus apa? Iya, betul 100. Bisa ya? Nah, sekarang kita mulai yang ini. Ada eksa, ada peta, ada tera, ada giga, ada mega. Ya. Coba dibaca Nurlita. Eksa, peta, tera. Nurlita dibaca. Yang eksa peta itu apa? Ya, soalnya kangen suaranya ini semuanya ini. Oh iya, Pak. Dibaca. Eksa, peta, tera, giga, mega, kilo, hekto, deka, deci, centi, mili, mikro, nano, piko. Apa itu? Apa itu, Pak? Gak jelas. Apa? Si. Apa itu, Pak? Apa? Frenco itu, Pak. Femco itu. Femco. Oh, Femco atau sudah, Ya, Pak. ya. Eh, ini mungkin panjenengan di HP, beli paketan ada giga kan ya? Gigabyte, MB berapa MB? Megabyte ya. Ada kilobyte. Jadi yang di kolom ini adalah awalan dari satuan. Jadi awalan dari satuan.
Tadi ada satuan meter. Satuan meter bisa dikasih awalan namanya kilo. Bentar, ada sponsor. Ada eksa, peta, tera. Jadi ini awalannya ya. Misalkan kita misalkan namanya misalkan nulita, ada awalannya apa? Misalkan saudari. Misalkan Nurlita punya adik Nurlita, kemudian jadi kakak Nurlita. Jadi awalan itu loh. Kenapa disebut kakak Nurlita? Karena Nurlita punya adik. Nanti misalkan Nurlita sudah nikah, dipanggil Bu Nurlita kan gitu kan. Jadi awalan itu ini awalan satuan. Seperti kilometer. Kilo itu apa? Awalannya. Intinya meternya itu. Nah, awalan itu pasti punya makna. Ya. Di kilometer dengan hektometer beda. Ya, kakak sama adik itu beda karena punya awalan. Ya. Nah, ini bedanya tadi kita tahu kilo ke hekto, ya, kilo ke hekto, kilometer ke hektometer itu kan dikali 10 kan ya. Tadi 1 kilometer berapa hektometer? Kan 10 hektometer kan? Seperti ini. Ya, 1 kilometer ke hektometer itu dikali 10. Berarti 1 kilometer sama dengan 10 hektometer. Beda kalau mega, eksa, tera, gigamega. Itu berada di atasnya ini, berada di atasnya kilo. Jadi di atasnya kilo itu apa? Mega. Di atasnya mega apa? Tera. Di atasnya tera apa? Peta. Di atasnya peta adalah eksa. Nah, bedanya tadi 1 kilo itu 10 hektometer. Tapi ya 1 mega itu 1000 kilo. Jadi bedanya gitu. Mega ke kilo itu 1000. Misalkan panjenengan punya 1 MB, 1 megabyte. Berarti paketan Anda posisinya sekarang adalah berapa kilo? 1000 KB. Paham ya? Misalkan giga, ya. Giga ke mega itu dikali 1000. Nah, 1 gigabyte berapa MB? Berarti 1000 MB. 1 gigabyte berapa kilo? Berarti berapa kali naik turun? 1, 2. Berarti 2 kali turun. Ini ya. Misalkan ini. Saya kasih. Nah ini ya. Nah ini ya. Mega kilo tadi 1000 ya. 1 MB berapa KB? 1000 KB. 1 giga berapa MB? 1000 MB. Jadi gitu. 1 giga berapa kilo? Berarti naik 2 kali. Maksudnya turun 2 kali. Giga ke mega 1, mega ke kilo 1. Berarti kan 2 kali. Berarti 1 giga berapa kilo? Berarti 1 juta kilo. Paham ini?
Ada yang tanyakan? Paham. Alhamdulillah. 1 tera berapa giga? Nurlita. Oh iya, dalam Pak. 1 tera berapa giga? 1 tera berapa giga? 100 giga. 1000 ya. Jadi ya Iya Pak. 1000. Ya, jadi setiap ini eksa Oh ke iya Pak. peta itu 1000. Peta ke tera 1000. Tera ke giga 1000. Giga ke mega 1000. Mega ke kilo juga 1000. Coba Nurlita, giga ke 1 giga berapa kilo? 1 giga berapa kilo? 1, Ya. 2. 1. Berapa kali? Berapa kali turun? Jadi turun 2 kali kan Pak? Ya, berarti 2. ya, turun 2 berarti 1000 kali 1000. Jadi 1000 kali 1000. ya, berapa? 1000 kali 1000? 1 juta. Ya, berarti 1 juta. Coba Yesi. Ini sayang. Ini. Monggo. 2 giga berapa kilo? 2 giga berapa kilo? Dua giga berapa kilo?